Selamat pagi dan shalom. Puji Tuhan, hari yang luar biasa. Mari kita datang bersama-sama menghadap hadirat Allah yang luar biasa buat hidup kita. Kami hendak bersyukur Tuhan karena kebaikan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan Engkau Tuhan atas seluruh bumi. Haleluya. Dahsyat Engkau Tuhan, Engkau mulia. Haleluya. Syukur kami naikkan kepadamu, Allah yang baik. Kami hendak bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu di dalam hidupku. Haleluya. Syukurku naikkan padamu Tuhan. Oh kiara lama mama yara. Oh Jesus. Haleluya. Ku naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Oh kiara mama maya rabas kiara di. Thank you Lord. Oh ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan
biasa Tuhan. Engkau layak dimuliakan, Engkau layak diagungkan dan ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan, kami rindu hidup kami dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Memimpin pribadi lepas pribadi. Pada pagi hari ini hingga malam nanti, kami rindu menikmati hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Mari Tuhan berfirman-Lah, berberkati hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu untuk menyingkapkan hal-hal yang ajaibnya daripada Tuhan. Kiranya kuasa-Mu yang akan menutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami serahkan firman Tuhan pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di pagi hari ini kita menerima berkat Tuhan dengan hari yang baru, dengan harapan yang baru. Oleh karena itu, ketika kita bangun tidur menikmati berkat Tuhan yang luar biasa ini, tidak terasa kita sudah melewati hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Bahkan sekarang ini kita berada di dalam bulan atau penghujung tahun ini. Dan itu semua kalau kita masih mengingat bagaimana ketika kita akan memasuki tahun ini, kita mengalami berbagai dilema yang ada, harapan dan impian. Bahkan mungkin juga ketika kita di awal tahun ada sebuah keraguan yang membuat hidup kita ini pesimis, bahkan harapan itu mungkin hanya sekedar harapan. Tetapi yang pasti ketika kita sudah melewati semua sampai dengan penghujung tahun ini, perjalanan yang panjang itu sudah kita lalui dan tidak terasa kita bisa menyelesaikan sebuah perjalanan yang panjang itu, yaitu dengan penyertaan Tuhan. Memang di dalam kita menikmati sebuah perjalanan, ada kalanya kita melewati jalan yang berliku, jalan yang terjal, bahkan jalan yang curam. Kita juga mungkin mengalami hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang tidak menyenangkan. Tetapi kita harus sadar bahwa sampai dengan hari ini, di penghujung tahun ini, kita tetap bisa melewati dengan penyertaan Tuhan. Itulah yang harus kita terima dan kita syukuri bahwa di dalam kehidupan kita ini ada Tuhan yang selalu menyertai di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita harus yang namanya bersyukur kepada Tuhan. Memang bersyukur kepada Tuhan ini merupakan ucapan terima kasih kepada Tuhan karena penyertaannya di dalam kehidupan kita. Bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya selalu ada di dalam kehidupan kita. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus lebih dalam lagi bahwa kita harus menyatakan bersyukur kepada Tuhan itu merupakan gaya hidup. Gaya hidup kita sebagai anak-anak yang sudah diselamatkan. Gaya hidup itu merupakan sebuah ciri khas bahwa kita ini menerima dan mengenal kasih Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Seperti halnya yang dialami oleh Raja Daud. Apapun kondisinya, ia selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Hal ini kita bisa akan baca bersama-sama untuk landasan di dalam hari ini kita memasuki hari ini dengan penyertaan Tuhan. Dari Mazmur 138 ayat yang pertama sampai dengan ke-8. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Dari Daud,
Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku terhadap amarah musuhku. Engkau mengulurkan tangan-Mu dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Jangan Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang sudah kita baca ini adalah merupakan ucapan syukur atau bersyukurnya Raja Daud di dalam kehidupan pribadinya. Karena ketika di dalam ayat yang pertama, di situ kebenaran firman Tuhan menyatakan bahwa cara mengucap syukur yang benar itu adalah dengan segenap hati. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati. Raja Daud memberikan contoh kepada kita bagaimana cara mengucap syukur kepada Tuhan yang benar, yaitu sesuai dengan Alkitab dikatakan di situ segenap hati, artinya sepenuh hati, sepenuh jiwa. Mengapa Raja Daud melakukan hal ini? Karena Raja Daud mengenal bahwa Tuhan itu baik di dalam kehidupannya. Di dalam ayat 3 menjelaskan ketika Raja Daud meminta jawaban dari Tuhan, dan Tuhan menjawab akan seruan dan permohonannya. Hal ini kalau kita mau menyadari dan mau mengakui, ketika kita berada di dalam posisi seperti Daud, mungkin di dalam keadaan yang terpuruk sekalipun, ketika kita berdoa, mohon kepada Tuhan, berseru, dan Tuhan akan menjawab. Raja Daud bisa mengucap syukur kepada Tuhan karena ia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau tadi Raja Daud itu bisa bersyukur karena memang ia mengenal bahwa Tuhan itu baik, tetapi lebih dari itu, ia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan hal inilah yang harus kita teladani dari pribadi Daud. Kita bisa bersyukur kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, dan kita memiliki atau pengenalan kita terhadap Tuhan dengan baik. Kita bisa mengucap syukur. Namun bila seseorang itu tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, di dalam pribadinya akan sulit yang namanya mengucap syukur, apalagi dengan segenap hati. Jika selama ini sulit mengucap syukur kepada Tuhan, marilah kita merefleksi diri, koreksi diri. Apakah selama ini kita sudah makin jauh di hadapan Tuhan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita ini dididik, diajar, diberikan contoh bagaimana kita mengucap syukur, kita bisa mengucap syukur karena memang kita ini sudah mengenal yang namanya Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Dan lebih dalam lagi, kalau kita mau mengucap syukur di dalam kehidupan kita menjadi sebuah gaya hidup, menjadikan sebuah ciri khas di dalam kehidupan kita, tentu kita harus memiliki yang namanya hubungan. Hubungan ini adalah hubungan pribadi lepas pribadi. Bagaimana kita menjalin relasi dengan Tuhan dengan baik,
sehingga kita bisa merasakan bahwa Tuhan menyertai sepanjang kehidupan kita dari awal tahun sampai dengan saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memuliakan nama Tuhan itu memang hal yang harus kita lakukan, karena kecuali kita bersyukur memuliakan nama Tuhan, kita bisa mengagumi karya Tuhan. Dan mengagumi karya Tuhan inilah yang harus kita ungkapkan di dalam rasa syukur kita, supaya orang lain bisa mengenal bagaimana Tuhan yang baik itu ada di dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi. Bersyukur kepada Tuhan ini bukan hanya sekedar ucapan terima kasih saja, tetapi lebih dari itu merupakan ungkapan bahwa kita mengucap syukur itu memuliakan Tuhan. Seperti Raja Daud memberikan contoh kepada kita mengucap syukur kepada Tuhan, maka disitulah kita bisa memuliakan Tuhan. Kalau kita merasakan bagaimana penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kita di tahun ini, dari awal tahun kita melewati, sudah saya katakan di depan, kita melewati hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, sehingga sampai penghujung tahun ini kita tetap berada di dalam penyertaan Tuhan. Mari kita untuk mengucap syukur, karena mengucap syukur itu merupakan identitas. Jadi identitas pribadi kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, merupakan identitas atau karakter kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan melalui pengajaran inilah kita harus mengucap syukur kepada Tuhan, seperti halnya yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kita harus mengucap syukur di dalam segala situasi keadaan apapun, baik itu susah maupun di dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Kita harus tetap mengucap syukur, dan kita harus menyadari bahwa mengucap syukur itu adalah yang menghendaki Tuhan sendiri. Karena kita ini adalah anak-anak yang sudah diselamatkan. Kita mengerti apa yang namanya ungkapan syukur kita, pengenalan kita akan Tuhan. Itu yang dikehendaki oleh Allah di dalam Tuhan Yesus. Tuhan memanggil untuk kita hidup bersyukur secara terus-menerus, dan sudah menjadi kehendak Tuhan untuk kita mengucap syukur. Mengucap syukur ini bukan hanya berarti kita tersenyum, tetapi kadang-kadang hal-hal yang terburuk sekalipun, di dalam duka, di dalam kekecewaan, kita bisa memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari apa yang sudah kita baca hari ini, merupakan contoh kehidupan Daud, bagaimana Daud mengucap syukur karena dia mengenal pribadi Tuhan, dan Daud mengalami yang namanya Tuhan itu baik. Kalau kita mengalami Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita, dan kita mengenal Tuhan, bagaimana Tuhan itu menyertai dalam kehidupan kita, marilah kita untuk mengucap syukur di dalam segala keadaan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.